Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada berita yang sangat lucu sekali menurut saya, yaitu ketika anak dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, membeli saham senilai 92 miliar. Nah, itu pun disoroti oleh Rizal Ramli, di mana pada waktu itu sering banget menyerang bapaknya, yaitu Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi tidak mempan. Tetapi sekarang ini malah kedapatan menyerang dari anaknya Kaisang Pangarep. Bahkan dari berita yang beredar, Rizal Ramli pun dibuat heran. Uang dari mana? Anak dari Presiden Joko Widodo ini memborong saham hingga 92 miliar. Ya, kemungkinan Pak Rizal Ramli jarang melihat podcast dari Deddy Corbuzier atau yang semacamnya. Makanya jangan sering mendengar podcast dari Rocky Gerung atau yang lain-lain. Maka tidak dapat inspirasi bisnis yang model sekarang ini. Kemarin juga ada berita yang menyebut hanya main game online saja dia bisa mendapatkan hingga 11 miliar bermain game online aja. Itu belum bisnis yang lain-lainnya. Nah, sekarang ini negara sudah berkembang pesat. Teknologi juga sudah berkembang pesat. Maka tidak heranlah kalau Kaisang bisa memborong saham hingga nilainya puluhan miliar. Apalagi bisnis dari Kaisang Pangarep, yaitu 13 bisnis. 13 bisnis yang tersebar di Indonesia. Ya, mulai dari clothing, mulai dari makanan, bisnis IT, dan macam-macam. Ada 13 bisnis itu yang baru diketahui, belum yang tidak diketahui. Ya, kemungkinan dengan bisnis-bisnis seperti itu, ya wajar lah Kaisang Pangarep bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Apalagi bapaknya adalah orang nomor 1 di Indonesia. Kaisang Pangarep bisa memanfaatkan nama ayahnya, yaitu orang nomor 1 di Indonesia, sehingga setiap bisnis yang dia geluti, ya bisa jadi selalu sukses karena berkat nama dari Presiden Joko Widodo. Nah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rizal Ramli heran, anak Jokowi uangnya ratusan miliar. Pakar ekonomi Rizal Ramli dikabarkan sedang menyorot putra bungsu Jokowi, Kaisang, usai memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk. Diketahui Kaisang memborong saham PMMP itu senilai 92,2 miliar. Rizal Ramli pun ikut bicara soal ini. Rizal Ramli mengatakan bahwa anggaran penanganan yang jumlahnya mencapai 695,2 triliun rupiah sepanjang tahun 2020 itu menurutnya tidak jelas. Sindiran ekonomi Rizal Ramli kemudian ramai dibahas publik. Mengingat kondisi negara saat ini lagi kacau setelah dihantam pandemi, ditambah lagi sejumlah wilayah yang dilanda bencana. Namun kondisi ini jelas berbeda dengan yang dialami putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang beberapa waktu lalu memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana. Menurut Rizal Ramli, fenomena tersebut menunjukkan bahwa kondisi negara saat ini kembali lagi ke masa-masa yang tidak disukai masyarakat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menilai kondisi tersebut merupakan akibat dari keserakahan tanpa batas. Jadi, balik lagi apa yang dulu kita nggak suka karena keserakahan tanpa batas, ujarnya. Justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Katanya dikutip semaranggo.com dari Refli Harun, YouTube Refli Harun. Saham PMMP yang diborong Kaisang merupakan perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Perusahaan ini disebut menjadi salah satu ekspor terbesar di Indonesia dengan ekspor udang pertama di Amerika Serikat dan Jepang. Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan Bursa Efek Indonesia pada Rabu 10 November 2021, total saham yang dibeli Kaisang yakni 188 juta lembar saham atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan. Dengan harga saham PMMP yang per lembarnya 490, maka nilai transaksi Kaisang mencapai 92,2 miliar. Direktur Utama PMMP Martin Susilo dalam keterangan tertulis mengatakan pihaknya menyambut baik adanya kerjasama strategis tersebut untuk meningkatkan penetrasi pasar modal perseroan khususnya pada sektor UMKM. Kaisang kembali membeli saham PMMP melalui perusahaan miliknya PT Harapan Bangsa Kita atau yang dikenal dengan GK Hebat. Seperti diketahui, GK Hebat sendiri adalah perusahaan di bidang pengolahan makanan dan minuman yang menjadi platform akselerator UMKM.
GK Hebat didirikan pada tahun 2019 silam. Kaisang Pangarep menjabat CEO dan CEO founder di GK Hebat. Beberapa merek yang berada di bawah kendali GK Hebat antara lain Sang Pisang, Sang Ayam, Terna Kopi, Let's Toast, Enik Makan, dan Siap Mas. PMMP adalah perusahaan di sektor pengelolaan makanan beku berbasis Sudan. Perusahaan itu didirikan pada tahun 1997. PMMP mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2004 dengan memiliki fasilitas produksi di Situbondo, Jawa Timur. Bisnis terus berkembang pesat hingga kini PMMP disebut jadi salah satu eksportir udang terbesar di Indonesia dengan jumlah volume ekspor udang nomor 2 terbesar di Indonesia pada tahun 2020. Di zaman modern kini, banyak orang yang lebih suka untuk menginvestasikan uangnya dengan berbisnis. Tak hanya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri yang lebih besar, tapi juga mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Saat ini, banyak public figure yang menambah penghasilan mereka dengan berbisnis, salah satunya Kaisang Pangarep. Anak ketiga Presiden Joko Widodo ini diketahui mengelola berbagai bisnis. Lalu apa saja bisnis milik Kaisang? Ini dia deretan kerajaan bisnis milik Kaisang Pangarep. Di saat pisang nugget sedang booming pada tahun 2017 lalu, Kaisang Pangarep kemudian berinisiatif untuk membuka outlet pisang nugget yang ia beri nama Sang Pisang. Ia resmi membuka outlet pisang nugget miliknya secara resmi sejak bulan November 2017 lalu. Saat ini Sang Pisang sudah membuka outlet sebanyak 54 outlet di seluruh Indonesia. Sebelum mendirikan Sang Pisang, Kaisang memulai bisnis clothing line yang bernama Sang Javas. Sang Javas ini menawarkan produk kaos yang bergambar karikatur dan juga mengusung ilustrasi dengan tema kekinian. Saat awal memulai bisnis Sang Javas, ia sendiri telah menjual kaos sebanyak 2.000 potong. Lucunya, Kaisang memanggil para pelanggan Sang Javas dengan sebutan kecebong. Setelah sukses mendirikan Sang Javas, Kaisang membuka bisnis clothing line keduanya, Trust Official, yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Sama dengan Sang Javas, produk yang ditawarkan Trust juga berupa kaos bertema skater dan juga hoodie dan menyertakan logo kecebong pada produknya. Kaisang juga sering mempromosikan Trust di akun Instagramnya. Setelah clothing line, Kaisang juga mendirikan bisnis lain yang ia beri nama Madang Indonesia. Bisnisnya kali ini berupakan aplikasi jual beli makanan khas rumahan, sehingga para penjual makanan tak perlu membuka restoran, hanya upload saja produk makanan yang dijual dan para pembeli bisa membeli produk makanan atau minuman tersebut secara online. Kali ini Kaisang membuka bisnis berupa kartu-kartu permainan bernama Home Pimpa. Bisnis permainan kartu-kartu ini bekerja sama dengan Erwin Skripsiadi yang berada di Solo. Kartu permainan ini mirip dengan permainan monopoli namun dengan konsep yang berbeda. Kartu yang dijualnya ini seharga ratusan ribu rupiah. Kaisang memiliki bisnis ternak ikan lele yang dirintisnya sejak Februari 2019. Ternak lele milik Kaisang cukup sukses dengan menjadi pemasok di beberapa pasar di tanah air. Menurut Kaisang, pemasok ikan lele di Indonesia masih sangat sedikit, padahal permintaan ikan air tawar tersebut cukup besar. Makanan berbahan dasar ayam memang menjadi favorit di Indonesia. Mengambil kesempatan tersebut, Kaisang membuka bisnis ayam goreng tepung Yang Ayam. Sampai saat ini, Yang Ayam telah memiliki 7 outlet yang terbesar di Jakarta dan Solo. Ikut meramaikan bisnis kopi kekinian di Indonesia, Kaisang mendirikan Terna Kopi pada tahun 2019. Terna Kopi menjadi bisnis kopi yang langsung melejit di tengah persaingan bisnis minuman kekinian. Harga yang terjangkau yakni mulai dari 10.000 membuat Terna Kopi laris manis di buru pembeli. Menyasar konsumen minimarket yang menjambur di berbagai daerah Indonesia, Kaisang bersama kakaknya Gibran Rakabuming Raka membuat makanan dan minuman ringan dengan payung besar bernama Siap Mas. Di bawah naungan Siap Mas ada camilan, keripik, dan maskor serta minuman ngedring menggunakan ilustrasi wajahnya pada setiap kemasan. Kamu bisa mendapatkan keripik, maskor, dan ngedring di minimarket terdekat. Setelah pisang, menu roti bakar diprediksi akan menjadi kuliner yang akan viral di tahun ini, sebab banyak pelaku di industri kuliner yang mulai merilis menu roti bakar atau toast dengan ciri khas masing-masing. Tak ingin ketinggalan momen, Kaisang juga mendirikan bisnis roti bakar Let's Toast yang saat ini sudah memiliki 6 cabang di kawasan Jakarta. Tidak hanya menyajikan menu roti bakar, ada pula minuman kekinian seperti kopi dan susu yang tersedia di outlet ini. Di zaman serba digital ini, kemampuan IT dan coding tentu semakin banyak dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang bermanfaat. Namun tak semua orang mampu untuk melanjutkan kuliah IT demi kemampuan tersebut.
Menyadari hal ini, Kaisang membuka pelatihan programming bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu IT mereka. Dengan pelatihan singkat dan biaya lebih terjangkau, Teknik Makam dapat membuatmu mendapatkan ilmu baru terkait bidang IT dan pemrograman. Bekerja sama dengan Steve Arnold, Kaisang juga membuat bisnis Rice Bowl dengan nama Mangkokku, mengusung tagline bersih merakyat nikmat nyata. Harga satu porsi mangkokku dinilai cukup terjangkau dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan menu andalan berbahan ayam dan daging, mangkokku kini telah memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia.